Bakteri yang jumlahnya jutaan bahkan sampai triliun di tubuh kita itu sangat besar manfaatnya untuk kesehatan kita loh. Nah, jadi pola makan kita itu sangat mempengaruhi bakteri di usus kita. Yang kali ini saya mau membahas peran dari bakteri-bakteri itu terhadap perkembangan sel kanker di tubuh kita. Simak video ini ya. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Nah, buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Karena saya akan terus update info-info kesehatan yang penting dan menarik untuk teman-teman ketahui. Yang kali ini saya mau membahas mengenai bakteri kecil di usus kita yang bisa mengakibatkan kesehatan di tubuh kita. Nah, jadi sebelumnya di video saya yang sebelumnya saya sudah membahas mengenai peran bakteri terhadap darah tinggi, kemudian peran bakteri terhadap infeksi corona. Teman-teman bisa nonton di video-video saya yang sebelumnya ya. Nah, yang kali ini peran bakteri ini terhadap perkembangan dari sel kanker. Nah, jadi kalau teman-teman makannya itu baik, maka bakteri di usus teman-teman pun akan baik. Nah, kalau makannya itu tidak baik, jadi alias sembarang, makan makanan yang kalori tinggi, lemak tinggi, kemudian makan daging merah, produk susu, keju, itu bisa mengakibatkan bakteri di usus teman-teman pun tidak baik dan malah mengakibatkan inflamasi yang akan mengakibatkan terjadinya kanker. Mungkin teman-teman banyak mengetahui mengenai orang-orang yang bisa sembuh dari kanker dikarenakan mengubah pola makannya. Nah, ini saya ceritakan salah seorang dokter di Amerika yang menulis buku mengenai kisah hidupnya dalam perjuangan kanker ya. Jadi dokter ini namanya Anthony J. Satilaro, merupakan dokter anestesi, jadi dokter bius di Amerika. Dia terkena kanker prostat di usia 49 tahun, jadi masih muda ya. Kanker prostatnya itu juga waktu dia terdiagnosa itu sudah menyebar, jadi sudah masuk stadium akhir ya, sudah menyebar ke tulangnya. Nah, dia sangat kaget dan ketika dia juga memiliki papa yang meninggal karena kanker paru-paru, dan dia secara tidak sengaja bertemu dengan dua anak muda yang menceritakan tentang peran dari makrobiotik, jadi mengubah pola makan terhadap perkembangan kesembuhan sel kanker. Dia pun akhirnya mencoba untuk memakan secara sehat dan akhirnya dia mengalami kesembuhan. Jadi setelah 1 tahun dia merubah pola makannya menjadi hanya makan makanan yang tinggi serat, sayur-sayuran, biji-bijian, kemudian kacang-kacangan, dia mengalami kesembuhan dari sel kanker. Jadi ketika dilakukan CT scan ulang, ternyata kankernya itu sudah tidak ditemukan lagi. Nah, teman-teman bisa browsing ya mengenai dokter ini ya. Nah, tapi memang penelitian terbaru belakangan ini menunjukkan bahwa makanan yang tinggi serat itu akan mengakibatkan kuman-kuman yang ada di usus kita itu adalah kuman-kuman yang baik yang akan menghasilkan zat metabolit asam lemak lantai pendek, itu antara lain asetat, butirat, propionat, yang nantinya bisa mengakibatkan sel kankernya itu mati secara sendirinya dan juga bisa mengakibatkan perubahan dari gen sel kanker. Nah, jadi memang kalau teman-teman makannya itu baik,
maka zat-zat yang dihasilkan oleh kuman di usus teman-teman itu pun akan sangat menunjang kesehatan dari teman-teman. Tapi kalau teman-teman makannya tidak sehat, maka kuman yang ada di usus teman-teman pun akan menghasilkan zat-zat yang menimbulkan keradangan kronis dan malah mengakibatkan timbulnya sel kanker. Nah, jadi untuk teman-teman yang punya bakat sel kanker maupun yang memang sudah ada sel kanker di tubuhnya, yuk atur pola hidupnya, pola makan menjadi lebih sehat, kemudian olahraga secara rutin dan juga istirahat yang cukup untuk meningkatkan sistem daya tahan tubuh teman-teman. Oke, sekian info dari saya. Semoga info ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like video ini ya. Kemudian komen apapun boleh. Karena dengan teman-teman komen akan membantu teman-teman lainnya yang bingung mengenai banyak hal ya. Mungkin juga teman-teman mau dibahas mengenai penyakit apapun, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Nah, dan juga bagikan info penting ini ya, supaya lebih banyak orang yang sadar akan pentingnya pola hidup yang sehat. Oke, sekian info dari saya. Bye bye.